Kenapa HP Samsung yang satu ini bisa laris padahal harganya itu mahal? Well, jujur aja itu adalah first impression gue pas tahu ketika ngeliat penjualan Samsung tuh sangat rame apalagi untuk Z Flip series. Pre-ordernya laris, setelah masa pre-order juga selalu sold out, dan setelah memberanikan diri untuk membeli dan nyobain ini sebagai daily driver ya selama 4 bulan, akhirnya gue temu kenapa. Jadi langsung aja gue mau ceritain semua kelebihan dan kekurangan yang ada di HP satu ini. So welcome back to Up to Date 18 channel. Nama gue Greg dan langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Kenapa HP ini bisa laris? Tentu alasan pertama karena HP ini bisa dilipat. Ya nggak bisa dipungkiri, kelihatan keren, berbeda ketimbang HP-HP yang sekarang ini beredar. Apalagi Samsung bisa menjanjikan 200.000 kali lipat, dimana ketika kalian mau buka tutup HP ini sebanyak 100 kali sehari, ya bisalah bertahan 5 tahun, jadi lifespan-nya panjang dan tentu aman. Lanjut, untuk layar utama sekarang lebih berguna karena punya ukuran yang lebih besar di 1,9 inch dengan panel Super AMOLED, sehingga notifikasi yang ditampilin bisa lebih banyak, full, dan ketika kalian mau melakukan easy task kayak ngecek weather, ganti musik, terus mau voice recorder ataupun timer, bisa langsung tanpa harus buka HP-nya. Lanjut, untuk layar utama ketika dibuka punya ukuran sebesar 6,7 inch dengan desain menggunakan single punch hole plus bezel di sekeliling yang cukup oke lah, jadi makin terlihat kekinian. Dan tentunya karena ini HP kelas flagship, jadi panelnya sudah menggunakan Dynamic AMOLED 2X dengan kualitas warna yang vivid, vibrant, cerah karena bisa hit 1200 nits, dan untuk resolusi Full HD Plus-nya tajam. Oh ya, sekarang juga udah support refresh rate 120Hz yang asli bikin nyaman, dan ini bisa berjalan konsisten even ketika baterai sampai habis. Jadi apapun yang kalian sentuh dan lihat akan berasa mulus. Tapi ada hal yang harus kalian ketahui kalau misalkan HP lipat sekarang ini, karena masih dalam masa pengembangan juga lah ya, karena baru mulai tren, crease-nya masih berasa. Iya, ketika kalian mau scrolling atas bawah ada berasa jenengan gitu di tengah-tengahnya, dan ketika kalian mau lihat dari samping kiri kanan tuh berasa banget kelihatan color shifting dan cukup mengganggu di awal pemakaian. Oh ya, karena ini HP lipat tentu harus elastis, jadi kalian harus sering-sering potong kuku biar nggak ngerusakin screen protector bawah pun atau amit-amit ngerusakin pixel. Karena kalian tahu lah ya seberapa mahal panel AMOLED dari Samsung, mahal banget. Chipset di HP ini cukup mengejutkan karena di awal gue pikir menggunakan Exynos ya seperti kebanyakan Samsung HP lainnya lah ya, tapi ternyata gue salah. HP ini menggunakan Qualcomm Snapdragon 888 dengan sistem fabrikasi 5 nanometer, dan untuk Antutunya bisa hit di angka 690 ribuan. Memang nggak sekencang Snapdragon 888 yang pernah gue coba, tapi oke lah. Dan sekarang untuk performance in real life gimana bang? Apakah ngebut seperti biasanya? Well, menurut gue masih kurang optimization. Ya, sekarang gue main game Genshin Impact mentokin ke settingan highest plus 60 fps, frame dropnya masih cukup berasa sering padahal ini chipset tertinggi. Dan gue pernah coba di Mi 11 itu dengan Snapdragon yang sama, hasilnya jauh lebih konsisten di sana. Sekarang lebih berasa stutter, dan untuk suhunya pun memang karena terkenal panas, jadi ketika gue pegang landscape di bagian kiri tuh belakang bisa hit 46 derajat, dan untuk layarnya itu bisa hit di 47 derajat. Bayangin, itu menggunakan koneksi wifi belum seluler data. Dan untuk game kedua yang gue coba adalah PUBG. Settingan tertinggi cuma mentok di HDR Ultra, udah kayak HP-HP mid-range zaman sekarang ya. Padahal harusnya bisa main di HDR Extreme atau dengan settingan grafik Ultra HD plus Ultra. Tapi ya so far untuk performa konsisten karena wajar ya, ini masih ketahan. Gue berharap semoga developer dan Samsung bisa optimize performa yang ada di HP ini supaya unlock full capabilities dari chipset yang satu ini. Bodi material HP ini tentu menggunakan kaca asli. Iya, bagian atas, bawah, atau lebih tepatnya back cover menggunakan kaca asli dengan frame menggunakan metal asli juga, dan di bagian hinge-nya ini yang ada tulisan logo Samsung juga terbuat dari metal. Oh ya, dalam 4 bulan terakhir gue menggunakan casing bawaan atau casing original Samsung yang ring.
Tapi gue sedikit kecewa dengan desain ringnya Samsung original karena tidak menutupi full hinge belakang. Sehingga kemarin ini nggak sengaja jatuh dari ketinggian lutut aja. Udah ada dent kecil yang cukup bikin sedih. Iya, sedih banget. Jadi gue saranin buat kalian yang mau beli HP ini, make sure harus beli casing yang nutupin seluruh hinge-nya biar aman kalau misalkan jatuh ya ke protect juga, nggak langsung ninggalin dent. Kayak merek Spigen adalah ya gue tahu itu nutupin. Jadi biar lebih aman. Tapi dalam segi form factor memang yang harus gue akuin ini tuh kecil, compact banget. Apalagi ketika dalam keadaan ketutup kayak cuma gini, masuk kantong manapun gue jamin bisa masuk tanpa ada kendala apapun. Dan untuk berat juga ini ringan banget, seringan 183 gram. Memang terlihat tebal tapi ketika kalian buka ini kelihatan tipis lah ya, kayak HP-HP zaman sekarang. Oh ya, by the way, ini adalah HP pertama di dunia atau HP liput pertama di dunia yang punya sertifikat IPX8 water resistant, di mana bisa tahan air sampai kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Cuman karena ini HP harganya 15 juta, gue nggak berani lakuin karena takut rusak dan nggak di cover warranty. Kamera belakang di HP ini menggunakan setup dual kamera dengan primary lens menggunakan resolusi 12 megapiksel bukaan cahaya f1.8 dan 12 megapiksel ultrawide lens dengan bukaan cahaya f2.2. Jadi lensa utama buka menggunakan resolusi 108 megapiksel dan tidak tersedia telephoto lens kayak di S21 Plus maupun S21 Ultra. Tapi ya udahlah ya. Dan ketika gue coba foto-foto objek menggunakan efek portrait mode, ternyata cuttingan bokehnya rapi dan terlihat seamless. Pokoknya AI-nya bagus. Dan ketika gue coba foto-foto pemandangan di kondisi daylight, detailnya tajam, warna yang ditangkap seperti ciri khas Samsung selalu vivid, vibrant, terus saturation highlight masih cukup bagus walaupun memang sekarang ini masih cukup kurang konsisten, tapi semakin diupdate semakin ke-improve. Sampai ke lensa ultrawide-nya pun pembedanya sangat-sangat minim ketimbang primary lens-nya karena detailnya masih tajam, distorsinya nggak berasa, dan dynamic range-nya pun masih ngangkat. Sekarang lanjut untuk hasil foto di kondisi low light. Ya, detailnya tajam banget, warna yang ditangkap bagus, dan noise grain itu sangat-sangat minim mengingat bukaan cahayanya juga di f1.8 sih ya. Dan ketika kalian perlu ekstra detail dan perlu ekstra kontras yang lebih ngangkat, tenang, ada fitur night mode. Bahkan sekarang ini di updatean One UI 4.0 bisa tersedia night mode auto maupun night mode max, dimana ketika kalian mau ngincer detail lebih tajam, mendahin aja ke max. Tapi saran gue harus menggunakan tripod biar hasilnya nggak blur, tetap tajam. Oke, untuk kamera depan HP ini ketika dibuka atau menggunakan layar utamanya, ini ada single punch hole dengan resolusi 10 megapiksel yang hasil fotonya biasa aja karena kurang tajam, kadang masih kurang konsisten dalam segi skin tone. Gua lebih prefer untuk selfie menggunakan kamera belakang karena ketika kita tutup ini langsung bisa ngaktifin pakai lensa utama 12 megapiksel yang jauh lebih tajam, jauh lebih pinter AI-nya. Jadi saran gue buat kalian yang mau foto-foto ya, pakai lensa kamera depan aja, lebih bagus dan bisa ultrawide juga buat foto selfie rame-rame. Untuk perekaman video kamera belakang di HP ini support di 4K 60 fps mentok. Iya, belum support 8K tapi ya wajar, bisa dimengerti karena 8K bikin HP cepet panas, storage yang dimakan juga lebih banyak dan belum gitu kepake. Jadi untuk kualitas video di 4K 30 fps nya menurut gua udah stabil karena ada kombinasi OIS plus IIS sehingga jitternya minim, detail yang ditangkap bisa lebih tajam, dynamic range-nya ngangkat walaupun di mode 4K 30 fps ini ketika gua pengen kiri kanan masih terlihat kaku. Jadi gue lebih prefer turunin ke 1080p 30 fps karena berasa nggak gitu kaku ketimbang di mode 4K 30 fps. Lanjut untuk hasil video di lensa ultrawide, ya udah support 4K tapi untuk fps-nya belum support di 60, hanya di 30 fps aja dan belum ada OIS. Jadi mengandalkan IIS aja yang cukup stabil. Dan untuk perekaman video kamera depan ketika layarnya dibuka ya atau menggunakan kamera depan 10 megapikselnya stabil tapi nggak gitu stabil karena hanya mengandalkan IIS. Jadi kalau misalkan kalian mau vlog lagi-lagi menggunakan kamera utama aja itu bisa lebih dari cukup. Dan by the way, satu yang selalu gue suka dari HP Samsung, ketika kalian mau switching lens manapun dalam sekali record ya bisa langsung.
kamera depan, kamera lensa ultrawide, kamera utama bisa langsung switch tanpa harus stop record. Itu yang keren banget sih, seamless. Ketika kita udah ngomongin software dari perusahaan Samsung, rasanya nggak pernah mengecewakan. Mereka selalu bisa gulirin update yang paling cepat dan up to date kayak channel ini. Asik. Nggak deh, serius, tapi ini cepat banget. Dalam 3 bulan kemarin pemakaian aja gue udah terima One UI 4.0. Dan untuk security patch tiap bulan selalu ada aja dan beserta bug fixing. Artinya mereka sangat gercep untuk nanganin bug yang ada di HP-HP yang mereka jual. Itu bener-bener bikin nyaman. Apalagi Samsung bisa menjanjikan 4 tahun security patch update beserta 3 kali major software update, jadi lifespan-nya makin panjang. Apalagi ngomongin One UI 4.0 sendiri, user experience bisa makin mulus, seamless, animasinya bisa sesuai dengan refresh rate 120Hz, pokoknya makin bagus. Cuman satu yang disayangkan, untuk fitur Samsung DeX tidak tersedia di Fold maupun Flip series. Itu aja sih, padahal sangat kepake buat gue pribadi. HP ini sudah menggunakan fitur stereo speaker atau ada 2 speaker. Posisi pertama ada di bagian earpiece dan satu lagi ada di bagian bawah kanan dengan kualitas suara yang bagus. Karena overall ini balance, vokal, clarity, treble, bass tidak ada yang dominan satu sama lain. Jadi ketika kalian mau nonton, main game, ataupun denger lagu, menggunakan speaker bawahnya, kualitasnya itu bagus. Tapi kalau misalkan kalian tidak mau mengganggu kondisi sekeliling, kalian ya mesti pakai TWS karena tidak ada port jack 3.5 dan tidak ada adapter port jack 3.5 di dalam box pembelian. Jadi buat kalian penasaran gimana sound quality HP ini, langsung gua play. Oh, dan yang keren, ketika gue tutup, suaranya juga masih bagus. Ya, kayak gitu. Musuh paling besar di HP ini tentu ada di bagian baterai. Ya, nggak bisa dipungkiri, dengan semakin kecil atau compactnya suatu smartphone, otomatis baterai yang disematkan nggak bisa besar-besar amat. Termasuk HP yang satu ini cuma punya baterai sebesar 3300 mAh aja yang akan susah bertahan seharian penuh. Karena dalam daily usage gue, ketika dipakai santai untuk nonton, scrolling Instagram, TikTok, chatting WhatsApp, menggunakan koneksi seluler data, cuma bisa dapat screen on time 3 jam lebih. Walaupun ya standby-nya bisa dapat 19 jam, tapi rasanya kurang reliable ketika kalian mau pakai full intense kayak main game, paling cuma mentok 3 jam dan itu pun kalau pakai cellular data. Kalau misalkan pakai wifi ya bisa lebih awet, tapi nggak jamin bisa bertahan seharian penuh. Jadi make sure bawalah power bank kemana-mana buat kalian yang mau beli HP satu ini. Oke, sekarang ini gue mau ngomongin soal charging karena ini yang bikin kecewa. Faktanya, walaupun HP ini adalah HP flagship, masih belum support 60 watt, 40 watt, ataupun 25 watt. Masih di 15 watt fast charging aja kayak Samsung Galaxy A series. Rasanya rada kecewa. Gue expect minimal udah pakai 25 watt super fast charging biar pengisian daya lebih cepat aja. Karena sekarang ini maka waktu 1 jam 12 menit ketika gue ngecharge dari angka 10 sampai 100%. Dan itu pun kalau misalkan kalian belum punya brick charger bawaan, harus beli terpisah dan ya ekstra duit lagi. Jadi sangat bikin kecewa. Tapi hal yang gue suka, HP ini masih support wireless charging sampai 10 watt. Jadi ketika kalian males colokin kabel, ya taruh aja di charging pad, maka otomatis penuh dalam waktu 2 jam. Ketika kalian ngecharge, posisi baterai dari 10 sampai 100% juga. Dan ketika kalian mau reverse wireless charging atau nge-share baterai HP kalian ke HP-HP lain yang support wireless charging, juga masih support di 4,5 watt. Lumayan lah ya buat emergency. Mungkin ada yang kalian bertanya kayak gua di awal sebelum membeli HP ini, apa keunggulan HP lipat selain bisa dilipat? Well, ternyata Samsung gak cuman develop dalam segi hardware, tapi mereka pun juga well develop dalam segi software. Karena One UI khusus Z series tersedia fitur Flex Mode, dimana ketika kalian tekuk layarnya setengah, maka otomatis user interface kayak di aplikasi bawaan kamera itu bakalan nampilin setengah. Cocok buat kalian yang pengen makeup ya bisa lah ya.
ya. Ataupun ada aplikasi third party yang nggak support flex mode, bisa dipaksa. Jadi cocok buat kalian yang pengen gunain HP ini menggunakan satu tangan tanpa harus dipegang, ya bisa taruh meja terus sentuh-sentuh aja. Sangat-sangat berguna, apalagi untuk hinge-nya pun sangat kuat. Jadi bisa tekuk begini, tekuk begini, tekuk begini, bisa diatur sesuai preferensi, bisa juga jadi tripod ketika kalian mau foto-foto. Intinya, ya ini nggak cuma sekedar HP lipat lah ya, karena dalam segi software, Samsung well developed. Setelah 4 bulan menggunakan HP yang satu ini, gua terus mencari jawaban kenapa Z Flip 3 bisa laris. Akhirnya gue menemukan 3 jawaban atau 3 faktor, ya 3 alasan lah ya, kenapa HP ini bisa laris. Pertama, karena punya harga yang lebih menarik. Ya, kalau misalkan kita lihat Z Flip generasi pertama itu dibanderol seharga 21 juta. Sedangkan untuk generasi selanjutnya Z Flip 3 punya harga 6 juta lebih murah, alias starting price-nya di 15 juta. Sehingga calon customer bakalan lebih menarik banget. Kedua, ada extra warranty. Iya, kalau misalkan kalian beli HP ini, Samsung bisa kasih 6 bulan garansi sampai 1 tahun garansi yang mencakup layar. Jadi kalau misalkan ada kesalahan dari pengguna, layarnya rusak, mereka bisa gantiin sekali layarnya free of charge, alias tidak dikenakan biaya apapun. Ya, Samsung seyakin itu memang. Sampai-sampai calon customer yang mau beli pun otomatis ada rasa aman, sehingga mereka nggak sia-sia buang 15 juta. Terakhir, untuk after sales-nya dan customer service selalu terbaik. Berdasarkan yang gue baca di Google, benar-benar mantap, gercep, dan terutama gampang dijangkau dimanapun ada. So guys, itu dia video review 3 bulan bersama Samsung Z Flip 3 versi channel Up To Date IDN beserta curcol kenapa HP ini bisa laris. Jadi kita mencari jawaban bareng-bareng. Intinya dengan harga starting price 14.999.000 yang ditawarkan HP ini, iya, super worth it. Samsung berhasil untuk memberikan inovasi terkini dengan performa bagus dan segala fitur terkini kepada calon customer dengan harga yang lebih murah, walaupun yang gak murah-murah amat. Walaupun memang baterainya kecil, charge-nya lambat, kamera juga nggak sebagus S21 Ultra, tapi ya somehow bikin betah aja. 4 bulan bersama HP Android satu-satunya ini benar-benar puas gua. So thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with Up To Date.